Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kuliah. Materi hari ini adalah perkuliahan mengenai arsitektur digital. Jadi sebelum kita lanjut dalam perkuliahan ini, saya coba menjelaskan apa sih, sebenarnya arsitektur digital ini. Jadi arsitektur digital adalah mata kuliah yang biasanya diberikan, pada, mahasiswa yang menempuh perkuliahan di program studi arsitektur. Arsitektur digital adalah, mata kuliah yang membahas tentang menggambar arsitektur dengan menggunakan teknik digital. Jadi pada umumnya secara garis besarnya itu, menggambar ada 2 teknik. Pertama adalah teknik, manual, yang kedua adalah teknik digital, ya. Nah, teknik manual ini adalah menggambar dengan menggunakan peralatan yang bisa kita gunakan langsung dan hasilnya pun bisa terlihat langsung atau kita nikmati langsung ya. Contohnya adalah, alat tulisnya itu, pensil, bolpen, spidol, krayon dan segala macam. Dan menggunakan media gambarnya itu adalah biasanya pada umumnya kertas ya, walaupun sebenarnya masih bisa yang lain, entah itu kayu, tembok, dan segala macam, ya. Nah itu atau kanvas ya. Nah itu, teknik manual. Sementara teknik digital adalah menggambar dengan menggunakan alat bantu, ya baik itu peralatan maupun, teknologi, khusus ya. Jadi, misalnya alat bantunya adalah komputer, mouse ya, tablet dan segala macam. Dan terutama dibantu juga dengan, aplikasi atau software pendukung. Nah, dalam arsitektur menggambar teknik, dalam menggambar digital ya, itu banyak sekali software yang, disediakan, oleh beberapa perusahaan yang memproduksi, software. Di antaranya ada Photoshop, Corel, AutoCAD, eee, SketchUp dan segala macam, ya. Nah, masing-masing software itu, digunakan tergantung kebutuhan ya. Jadi pada umumnya kalau seperti Photoshop, Corel, dan, seterusnya itu biasanya untuk menggambar, grafis ya, menggambar grafis itu ya lebih condong ke arah seni ya, seni, mau melukis, menggambar dan segala macam. Sementara untuk, menggambar teknik ya, untuk menggambar teknik itu biasanya, digunakan software AutoCAD, SketchUp, 3D Max dan segala macam. Nah, karena kita di perkuliahan di ilmu teknik itu, untuk menggambar 2 dimensi itu biasanya cukup menggunakan software AutoCAD ya. Sementara kalau software yang lain seperti 3D Max, SketchUp dan yang lain itu, lebih, eee, lebih ke arah ke menggambar 3 dimensi atau modeling ya. Walaupun sebenarnya di AutoCAD ada, aplikasi untuk ada menu-menu untuk menggambar 3 dimensi, tapi biasanya, AutoCAD itu untuk 2 dimensi, sementara yang 3 dimensi itu digunakan, software seperti, 3D Max dan SketchUp tadi, ya. Nah, kenapa, lebih banyak orang menggunakan AutoCAD untuk menggambar 2 dimensi, karena memang, eee, pe perintah atau menu-menunya, cukup, mudah digunakan ya, cukup mudah digunakan dan relatif, tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang, begitu tinggi ya. Nah, sebelum kita coba menggunakan AutoCAD, saya coba jelaskan sejarahnya dulu. Jadi AutoCAD ini, diproduksi sejak tahun 1982. Ya, tahun 1982. Dulu itu, versinya itu dinamakan rilis, mulai dari AutoCAD rilis, seingat saya ya, itu mulai rilis 11, 12, 13, 14, kemudian pada menjelang tahun 2000, AutoCAD merubah namanya sesuai dengan tahun, ya. Jadi AutoCAD 2000, AutoCAD 2001, 2002, dan seterusnya, ya. Bahkan kadang-kadang, mungkin ya, saya kurang tahu juga, sebelum tahunnya berjalan itu sudah muncul versinya. Jadi kalau misalnya, mmm,
AutoCAD 2021 misalnya, itu munculnya bisa jadi di tahun 2020 ya. Entah itu dirilis secara resmi atau enggak, saya kurang paham juga, tapi kadang-kadang melampaui ya dari waktu produksinya. Nah, mmm antara, versi dari satu tahun ke tahun yang lain ya, walaupun hampir tiap tahun AutoCAD ini mengeluarkan, versi barunya, itu rata-rata hampir tidak jauh berbeda ya, kecuali untuk beberapa tahun, berikutnya. Contohnya misalnya dari 2000 ke 2004 itu ada sedikit perbedaan, kemudian 2004 ke 2007 lebih kurang ya, itu juga ada perbedaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari 2007 ke 2008 itu tidak signifikan ya perbedaannya, ya hampir mirip-mirip saja. Nah, kita coba lihat di layar Anda ini adalah interface, AutoCAD 2021 yang saya miliki. Nah, ini ketika Anda sudah menginstal, kemudian Anda buka AutoCAD yang pertama kali lebih kurang, tampilannya seperti ini, ya. Ini adalah untuk, memulai, eee, file baru. Nah, ini biasanya di sini adalah beberapa, file yang telah, Anda kerjakan sebelumnya, ya. Beberapa file yang telah Anda kerjakan sebelumnya. Eee, untuk memulai file baru atau Anda untuk membuka, file yang sudah Anda kerjakan bisa, eee dicari di recent dokumen, ini, 4 file terakhir yang Anda buka, tapi jika sudah cukup lama Anda cukup ambil open file seperti biasa, ya Anda cari di mana Anda simpan, file yang ingin Anda lanjutkan, menggambarnya, ya. Nah, untuk mulai buka file baru kita klik aja start drawing, nah itu. Nah, ini adalah interface AutoCAD 2021. Ya, saya coba jelaskan, bagian per bagian, apa saja yang ada di, AutoCAD 2021 ini, ya. Yang pertama ini adalah, jadi sebenarnya ini tampilan, eee AutoCAD modelingnya. Jadi tampilan AutoCAD itu ada 2, eee, AutoCAD 3D modeling sama AutoCAD klasik secara garis besarnya, ya. Jadi AutoCAD klasik itu, eee, tampilannya cukup sederhana, itu muncul mulai AutoCAD 2000. Nah, kemudian yang modeling ini saya lupa lebih kurang, eee, mulai muncul di AutoCAD 2010 kalau nggak salah ya, 2009 atau 2010 yang tampilannya seperti sekarang ini, yang mirip-mirip seperti ini ya. Nah, di sebelumnya itu masih tampilan klasik. Nah, mau yang mana Anda, gunakan itu terserah ya, tapi kalau default-nya untuk AutoCAD yang paling baru ya seperti ini, modeling, ya, tampilannya modeling. Nah, kalau saya karena sudah lama, menggunakan AutoCAD, itu saya lebih senang ke tampilan AutoCAD klasik ya. Jadi caranya Anda, untuk merubahnya macam-macam ya, tapi salah satu caranya ini saya close aja dulu, ya. Caranya letakkan mouse Anda di bidang yang kosong ini, ya, letakkan pointer Anda di bidang kosong ini, mouse pointernya, kemudian klik kanan, baru klik close, ya, klik close. Nah, itu. Nah, tapi perintahnya ini masih kosong ya, perintahnya masih kosong. Nah, caranya adalah Anda tampilkan dulu di sini, ini, kemudian, eee, klik show menu bar, ya, klik show menu bar. Nah, menu bar ini adalah menu yang, familiar kita temui di software-software lain, yang berbasis, Windows ya. Tidak hanya di software AutoCAD atau software grafis lainnya, tapi di software seperti Microsoft Office ya, dan lain-lainnya itu punya juga namanya ini menu bar. Ya, tapi isinya ya beda-beda, ya. Kalau file, edit, mungkin ada di Word ya, tapi kalau sudah draw, dimension, modify ini nggak ada, ya ini khusus di AutoCAD, ya. Jadi ini namanya yang menu-menu di atas ini namanya menu bar. Kemudian, untuk menggambar, mengedit, dan segala macam kita perlu namanya menu toolbar, ya, menu toolbar. Nah, ini Anda klik aja, ya.
kemudian cari di toolbar, ya, maaf saya ulangi, Anda ambil di menu bar itu ada namanya tools, Anda klik, kemudian cari toolbars, kemudian AutoCAD. Nah, di sini banyak sekali menu-menu toolbar, ya. Yang paling sering kita gunakan dalam menggambar 2 dimensi, saya ambil aja dulu draw. Nah, ini muncul dia draw, ya, di sini, ya. Kadang-kadang kalau Anda ambil menu draw, kadang-kadang munculnya di tengah-tengah layar, ya. Nah, caranya untuk merapikan layar, Anda klik ini yang titik-titik ini, Anda drag atau Anda seret seperti ini, lepas. Nah, itu, ya. Kemudian selain menu draw, kita ambil lagi menu modify. Nah, modify, nah kebetulan dia, kurang rapi, saya rapikan sedikit. Nah, ya. Ini sih sebenarnya meletakkan, toolbar ini sih tergantung kebiasaan Anda ya. Tapi, Anda bisa mengikuti atau Anda buat sendiri terserah ya. Kalau saya lebih senang, toolbar-nya itu di sebelah kiri ya. Semua toolbar nanti di sebelah kiri. Kecuali toolbar yang ada toolbar pendukung ya. Nah, kita buka lagi toolbar-nya, sebentar, properties. Nah, ini saya letakkan di atas saja. Maaf, eee seperti ini sebentar ya, kita setting, kita rapikan, eee, ini ya. Kemudian toolbar, mmm, sebentar, toolbar layer. Nah, toolbar layer ya, toolbar layer dan toolbar modify. Dan terakhir toolbar dimension. Nah, dimension di bawahnya. Jadi, standar, kebiasaan saya ya, itu toolbar properties di atas kiri, kemudian di samping kanannya itu, sorry maaf, toolbar layer di sebelah kiri, toolbar properties itu di sebelah kanannya, kemudian di bawahnya toolbar dimension, dan di sudut, kiri secara vertikal itu toolbar draw sama modify. Ya, jadi ini Eee, standar, tampilan, eee, layar AutoCAD versi saya, ya seperti itu. Nah, dalam menggambar di AutoCAD, kita harus memasukkan input perintah, ya. Misalnya menggambar garis ya, masukkan perintah garis. Nah, dalam menginput perintah di AutoCAD itu ada 3 yang paling sering digunakan, ya. Yang pertama ada menggunakan namanya menu bar tadi, ya. Misal menggambar itu di draw, itu Anda klik, nah ini, kemudian, Anda carilah beberapa perintah gambar, ya. Oke, yang basic-nya aja yang dasarnya line, Anda klik line itu untuk menggambar garis, Anda klik pertama dan klik yang kedua di workspace. Nah ini yang, garis kotak-kotak atau, grid ini namanya workspace ya. Nah workspace itu Anda klik klik. Jadi garis kan teorinya adalah sebuah gambar yang menghubungkan 2 buah titik. Jadi minimal untuk membuat garis Anda mengklik 2 kali, ya. Baru Anda bisa lanjutkan untuk menggambar garis-garis berikutnya. Klik 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 klik. Kalau sudah selesai enter. Nah jadilah gambar yang Anda buat, ya. Nah, oke kita bersihkan layar dulu, kita, eee, hapus. Menghapusnya macam-macam ya, tapi yang pertama saya peragakan, klik sekali, kemudian terbentuk kotak hijau gini, klik lagi, baru tekan tombol delete ya, itu untuk menghapus gambar. Sudah, tapi nanti macam-macam cara menghapus gambar, tapi yang, itu tadi yang saya contohkan yang pertama ya. Nah, untuk menggambar garis atau menggambar lainnya yang perintah input lainnya itu selain dari menu bar, ini menu bar, Anda pakai menu toolbar ya. Menu toolbar tadi kan juga ada namanya draw ini dia, yang paling kiri ya. Nah, kalau saya letakkan gini nanti, tidak berapa lama keluar, nama perintahnya, ini line,
ini construction line, ini polyline, ini polygon, dan seterusnya, ya. Jadi kalau mau gambar garis line ya klik aja, gitu. Klik gambarnya, kemudian geser mouse-nya, ya, geser mouse-nya ke workspace. Jadi Anda hanya bisa menggambar di area workspace ya, di area workspace ini. Nah, Anda klik sekali, kalau klik sekali belum jadi gambar, tapi klik yang kedua baru gambar garis, ya. Klik lagi seperti tadi, terus membentuk garis, kalau sudah selesai enter, ya. Nah, hapusnya sama tadi kayak tadi ya, seperti tadi. Klik sekali, geser mouse-nya membentuk, bidang hijau sehingga seluruh gambar yang, ingin Anda hapus masuk ke dalam, bidang hijau tadi. Baru klik sekali lagi, yang kedua, ya, baru tekan tombol delete, ya. Nah, itu input, gambar cara yang kedua, ya. Yang cara yang ketiga ini agak sedikit beda. Kalau yang pertama dan kedua itu kan, mengklik ya dengan menggunakan mouse, ya. Nah, kalau yang ketiga itu mengetik. Jadi, misalnya Anda membuat garis itu tadi kan perintahnya line, Anda ketik LINE, kalau sudah enter, ya. Nah, baru Anda klik di workspace Anda mouse-nya ya, tuh 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 tuh, ke enter kalau udah selesai, ya. Jadi sama ya, mau cara apapun itu, proses menggambarnya sama, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya lebih lebih, enak mana sih ya, menggambar dengan menggunakan menu bar, toolbar, atau, command line, ya itu masing-masing tergantung Anda lagi ya. Ya, jadi AutoCAD tetap memberikan pilihan, mana yang Anda rasa lebih nyaman. Nah, saya cuma, memberi masukan, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Contohnya gini, ya, kalau di menu bar itu Anda, cukup agak sedikit repot ya. Contohnya gini, saya ambil karena Anda harus klik ini dulu, draw sekali, nah itu belum ambil perintah kan. Anda harus menseleksi beberapa menu perintah yang ada. Dan, tidak semuanya bergambar. Jadi kayak, okelah kalau line ada gambarnya ya, tapi kalau circle kan nggak ada gambarnya, nggak ada ikonnya, ya. Nah, Anda, agak sedikit repot kalau menurut saya. Jadi ketika Anda klik draw sekali, itu Anda belum buat perintah, Anda harus pilih lagi. Tapi kalau di toolbar, di menu toolbar itu langsung kelihatan. Ya, perintah apa sih? Apalagi gambarnya itu cukup mewakili kira-kira apa sih isi perintahnya ya, kalau garis ya lihat aja gambar garis. Nah, ini. Dan biasanya kalau sudah terbiasa dengan AutoCAD ya hafal gambar ya. Jadi kita lebih mudah menghafal gambar daripada menghafal, tulisan, ya. Jadi kalau buat garis ya ini garis ya, dan ketika Anda klik itu udah langsung perintahnya. Beda kalau menu bar Anda mengklik yang pertama tuh baru mengklik, menunya ini, menu barnya ya. Jadi kalau menu toolbar Anda klik sekali itu udah langsung perintahnya, udah langsung bisa bekerja. Jadi, lebih menghemat waktu ya, menghemat waktu kliknya, menghemat waktu Anda membaca, memilih perintah gambar mana yang ingin Anda, pakai ya. Nah, kalau command line sebenarnya lebih ringkas atau lebih cepat ya command line ya. Kenapa? Karena dengan menu bar pun Anda ada membutuhkan waktu melirik ke toolbar yang Anda cari perintahnya. Tapi kalau command line Anda cukup, fokus ke workspace Anda cukup, fokus untuk menggambar apa, Anda cukup mengetik. Bahkan, bagi Anda yang sudah familiar mengetik, tidak melihat papan keyboard pun anda sudah bisa mencari, mmm, eee huruf-huruf yang memang Anda butuhkan ya, seperti itu. Nah, misalnya line ya, jadi Anda mengetik, garis itu line, udah enter. Sambil, mungkin mouse Anda, maaf, sambil tangan Anda memegang mouse yang sebelah kanan, yang sebelah kiri mengetik. Ya, jadi 2 tangan ini berfungsi. Beda ya kalau menu bar sama menu toolbar kan yang berfungsi itu hanya di tangan kanan, ya. Tangan kanan, menggunakan mouse. Bagi Anda yang tangannya tidak kidal ya, yang kidal mungkin sebelah kiri mouse-nya, seperti itu. Nah, eee, cuma ya kelemahannya itu Anda ya harus
eee, pintar mengetik, ya sudah biasa mengetik, kemudian ya hafal perintahnya, nama perintahnya. Nah, kemudian nah cuma kalau Anda mengetik perintah itu, kadang-kadang ada beberapa perintah yang panjang ya, kayak misalnya seperti rectangle ini kan itu berapa huruf ya, rectangle, kemudian, banyak ya, elips ya, dan sebagainya. Nah, AutoCAD menyediakan namanya menu shortcut ya. Jadi ketika Anda misalnya menggambar garis, Anda tidak perlu mengetik seluruh, hurufnya, cukup ketik L, enter, ya sebentar maaf. Anda cukup ketik L, enter, udah, ini perintah garis, ya kan, udah selesai. Ya, jadi semua perintah di AutoCAD itu ada shortcut-nya. Nanti kita mungkin, ada waktu belajar khusus tentang shortcut ya, tentang shortcut. Nah, jadi kalau Bu ditanya, pakai menu apa sih yang enak sebenarnya? Ya tergantung Anda sih. Kalau saya karena memang tidak pintar mengetik ya, itu saya kebanyakan menggunakan menu toolbar. Jadi menu bar itu jarang sebenarnya digunakan ya, karena lama, Anda mengetik sekali itu perintah, kemudian mencari perintahnya itu juga panjang deretannya karena tidak semuanya ada gambar, Anda harus membaca tulisannya. Kemudian ketika Anda mengambil perintahnya juga ini kan menutup gambar ini, ya. Menu barnya ini menutup gambar, ya. Sehingga Anda agak ter-distract, atau terpecah fokus, menggambarnya, mendesainnya ya. Jadi kalau saran saya sih kalau tidak pintar mengetik ya pakai toolbar, maaf ya pakai menu toolbar, tapi kalau Anda biasa mengetik dan sudah, hafal perintahnya, apalagi tahu shortcut-nya, ya udah pakai command line karena pasti lebih cepat. Kalau ditanya yang paling cepat ya command line, ya. Kalau ditanya menggambar yang paling cepat itu pakai command line, seperti itu. Mmm Masih banyak ya, perintah-perintah atau, eee eee ya perintah dan fitur-fitur yang ada di AutoCAD ini, eee, tapi untuk pertemuan pertama ini saya hanya memperkenalkan dulu secara singkat apa sih AutoCAD dan, apa saja yang ada di layar, pertama kali ketika ketika kita membuka AutoCAD. Sementara untuk, aplikasi menggambarnya kita, coba di, pertemuan berikutnya. Ya, jadi memang ada, pertanyaan atau ada yang, kurang paham, silakan bertanya di, kolom komen di bawah ini. Nah, mudah-mudahan jika ada waktu saya akan menyempatkan diri untuk menjawab sebaik mungkin, sejelas mungkin. Ya, saya rasa cukup sekian dulu pertemuan arsitektur digital hari ini. Eee kita bertemu lagi di pertemuan, video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.